Disclaimer, podcast ini hadir untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deatnindi Amalia. Kali ini saya akan melakukan podcast interview bersama seorang guru. Langsung saja, perkenalkan namanya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yaitu Ibu Nani Purwantini ya. Kalau nama lengkapnya pakai gelar itu DRA ya. DRA Nani Purwantini. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 23 Malang. Yang jelas yang namanya guru sekarang ini karena muridnya juga jalur zonasi, gurunya juga dipindah-pindah seperti TNI, juga ikut jalur zonasi. Saya awalnya dulu ngajar di SMP 10. Saya ikut GTT itu kurang lebih selama 17 tahun. Setelah itu saya merangkap di SMP 10 dan SMP 23. Alhamdulillah ketika mengikuti program CPNS K2 di tahun 2013 itu saya lolos dan menunggu SK hampir 1 tahun. Alhamdulillah saya ditempatkan tidak di SMP 23 tapi ditempatkan di SMP 26 yang kurang lebih jaraknya 16 kilo dari rumah saya di Puri Cempaka Putih 1 Blok C17 ini ya. Dan berangkat pagi harus 5:30 sudah harus keluar dari Puri supaya tidak kena macet. Nyampe di sana kurang lebih nanti jam 6:30. Ya, 6 tahun di SMP 26 saya dikembalikan lagi karena jalur zonasi kembali ke SMP 23. Itu sekilas tentang Bu Nani. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mungkin Ibu bisa ceritakan awal mulanya Ibu menjadi seorang guru, mungkin atau keinginan Ibu sendiri atau harus ada dari dorongan orang tua gitu. Awalnya saya itu ada waktu SMP ya kepingin lah jadi seorang guru gitu, melihat guru-guru saya di SMP pada waktu itu kok seneng sekali. Namun di pertengahan jalan ketika saya sudah SMA ya itu jati diri ya, ingin mencari siapa sih saya sebenarnya kan gitu ya, karena saya dari keluarga TNI. Saya kepinginnya itu dulu masuk ke TNI. Nah, tapi ternyata bapak saya tidak mengizinkan ketika saya ada kesempatan masuk di Polwan. Pada waktu itu Pak Pos saya itu Kapolda di Kalimantan Timur. Begitu saya tinggal melangkah 1 langkah minta tanda tangan saja, bapak saya tidak mengizinkan. Lantas ibu saya mengarahkan, sudahlah anak perempuan itu enaknya jadi guru aja. Karena kamu besok juga punya anak dan kamu akan mendidik anaknya orang, juga akan menjadi seorang ibu dalam rumah tangga. Begitu. Ya alhamdulillah saya waktu itu di Diploma Koperasi Brawijaya, pas tidak saya masuki, tidak saya lanjutkan, saya akhirnya ngambil di jurusan bahasa Inggris di IKIP pada waktu itu. IKIP UM? Tidak, di UM saya tidak diterima, saya dari IKIP PGRI Malang, yang sekarang Kanjuruan. Berarti setelah lulus kuliah itu Ibu langsung berkesempatan menjadi seorang guru atau masih mencoba bekerja di tempat lain gitu? Alhamdulillah saya sebelum lulus saya sudah banyak tawaran untuk mengajar. Pada waktu itu saya ditawari ngajar di SMP Nusantara ya. Alhamdulillah pada waktu itu masih ada ya SMP Nusantara yang ada di depannya Kelayatan Gang 2. Dulu kan di situ ada kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Malang ya. Saya dari semester 2 itu saya sering dipinjam untuk jaga ujian UTS atau semesteran gitu. Terus kadang jaga ujian nasional ya dulu, tapi
Ya alhamdulillah kok dipercaya. Jadi sebelum selesai kuliah itu saya masih semester 2, saya sudah sering membantu, dimintai tolong untuk jaga Sumatipan atau UTS di STM Nusantara itu, sehingga ketika saya menjelang lulus, menjelang wisuda, saya diberi kesempatan untuk mengajar di SMP Nusantara pada waktu itu. Jadi saya sudah mengajar. Nah, begitu lulus saya sudah ada pegangan untuk mengajar, walaupun itu hanya sekolah swasta. Jadi langsung gitu nggak Bu? Iya, setelah itu lulus 1 tahun saya sempat pulang ke Tulungagung. Ya, karena pada waktu itu disuruh pulang sama pacar ya. Karena pacar saya tuh TNI Angkatan Udara pada waktu itu, suruh pulang. Nah, ternyata saya ketika menawarkan ini, memasukkan lamaran ini ke beberapa sekolah, ijazah saya tidak ada yang nyantol satupun. Ketika ada kesempatan saya ke Malang mendampingi anak tetangga masuk SPK pada waktu itu, saya mencoba. Jadi kalau bisa saya ke Malang mengantarkan, tapi saya juga bisa masukkan lamaran. Alhamdulillah pada waktu itu di SMP, bukan SMP, mohon maaf, di Semea Arjuno, di SMF Putra Indonesia, STM PGRI 1, dulu ada di Sampu, di di SMP 19 sekarang. Ya. Saya sempat ngajar itu, begitu diterima langsung tiga sekolahan. Sehingga 1 minggu itu saya harus mengajar 62 jam pada waktu itu. Iya. Dalam sehari? Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu 62 jam. Sampai bingung mau menghabiskan uangku itu buat apa. Begitu. Karena kan biasanya uang dijatah cuma 75 gitu ya dari orang tua saya. Sekarang begitu cari uang, bisa cari uang 1 bulan, pada waktu saya bisa mengantongi 350.000. Emas 1 gram masih 20.000. Bingung. Iya. Bingung cara menghabiskan gimana. Alhamdulillah akhirnya saya menabung pada waktu itu. Terus adik saya masuk di UMM ya, Universitas Muhammadiyah pada waktu itu. Ya, saya membantu adik saya untuk kuliah di situ karena saya anak sulung, sehingga saya harus istilahnya membantu orang tua. Kalau saya sudah berhasil, saya kan harus mengangkat adik saya supaya adik saya juga berhasil seperti saya gitu. Selama pembelajaran ini kan pasti Ibu banyak cerita-cerita yang mengesankan gitu ya. Menurut Ibu cerita yang paling mengesankan gitu seperti apa? Cerita yang mengesankan itu saat proses pembelajaran. Kan daring ya Mbak ya. Selama ini saya sering pakainya Google Classroom ya. Kasihan, terus terang kasihan sama anak-anak. Mungkin kalau orang tuanya itu mampu bisa masangkan wifi di rumah, insya Allah anak itu tidak akan kesulitan dan selalu lancar untuk mengikuti semua bidang studi. 11 mata pelajaran bukan hal yang sedikit loh ya. Ya kalau gurunya cuma 1 apel aja. Ini kadang itu yang mengesankan itu anak-anak itu menipu gurunya. Ya, jadi dia mengirim tapi kosong, nggak ada. Begitu saya buka filenya, kirimannya, fotonya nggak ada. Padahal saya kan harus masukkan nilai kan ya. Terus saya tanya, loh, nah ini kok nggak ada Bu? Nggak usah bohong sama Ibu. Coba kesini lihat ini Google Classroom-nya Ibu. Saya bukakan. Nih loh, ada fotonya enggak? Ada fotonya. Enggak ada. Lah iya, kalau Google Classroom itu tidak bisa bohong, tapi kalau mulutmu bisa bohong. Saya gitu kan. Tapi ya enggak bisa marah lah karena kondisi pandemi, kondisi kadang orang tuanya juga mungkin untuk belikan paketan enggak ada ya. Tergantung dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Ya. Kita harus tahu sebagai guru harus bersabar juga, nggak boleh marah-marah. Karena kondisi seperti ini ya siapa yang mau ngalami semuanya kan kepinginnya kan jalan lancar, sehat-sehat semua gitu kan ya.
bagaimana perbedaan sumber dan media pembelajaran pada saat Ibu menjadi seorang pelajar dan sekarang Ibu menjadi seorang guru gitu Bu? Sumber dan media. Jauh sekali ya. Sekarang itu anak-anak sekarang itu sumbernya banyak. Kalau katakanlah di buku dia ndak punya uang ya, dia punya paketan, dia kan bisa buka internet, di situ kan banyak sumbernya. Katakanlah kalau saya mengajar bahasa Inggris ya, tentang dialog perkenalan, greeting gitu ya. Iya, di situ kan banyak dibuka contoh-contoh video. Kalau zaman saya dulu kan enggak. Letterlock ya, semuanya apa kata ibu guru. Ya, apa yang diterangkan ibu guru, yang disuruh nyatet, ya itulah. Tapi saya pikir harusnya, ini opini saya ya, harusnya anak sekarang itu lebih pandai daripada generasi saya gitu loh, karena sumbernya banyak gitu loh. Katakanlah nggak mau buka buku, buka di internet itu ada banyak sekali. Kalau saya dulu kan nggak ada. Kalau nggak punya buku itu matilah sudah. Kalau nggak mau mencatat, apa yang dipelajari kan gitu kan, otomatis kan hanya mengandalkan apa yang diterangkan guru gitu aja. Zaman saya dulu ya, bukunya bahasa Inggris itu dulu student book yang besar warnanya putih itu pakai untuk satu tahun. Sekarang kan enggak. Tanpa punya buku itu anak bisa download, disediakan itu di Kemendikbud itu ada ya. Sebenarnya gitu. Di YouTube bahkan juga ada. Banyak sekali, banyak. Tergantung sekarang kemauan siswa itu ada enggak gitu loh. Kan sekarang tuh anak-anak difasilitasi banyak seperti itu, namun yang mereka lihat, yang mereka baca bukan bukunya. Apa yuk? Ya game-game game online lah, itulah. Padahal fasilitasnya sekarang lebih banyak. Jadi kalau katakanlah anak sekarang tuh lebih pandai dibanding generasi saya dulu, itu wajar. Tapi kenyataannya anak sekarang males untuk melihat, untuk belajar, literasinya kurang yang jelas. Kalau dulu diterangkan guru ya begini, iya mulutnya guru itu, bibirnya guru bisa dilukis. Kalau saya gitu Mbak, jadi saya dulu itu selalu duduk di depan, jadi menulis apa yang guru katakan itu tulis gitu, nanti di rumah merapikan gitu. Jadi cuma dari materi dari guru. Mau cari buku di mana, orang rumah saya di Tulungagung. Di Tulungagung kan mendesa ya. Nggak seperti sekarang. Jadi ya bapak saya biasanya membelikan bukunya apa-apa gitu. Jadi kalau anak sekarang itu nggak pinter, rugi gitu loh. Semua fasilitas tersedia. Mau berangkat sekolah, bis, hello bis, ada kan? Nah, kalau saya dulu ngontel berapa kilo itu, jauh itu, kurang lebih 7 kilo. Niat tapi, niat sekolah. Sekarang kalau nggak diantar, nggak mau, males kan. Bahkan juga harus ada sepeda motor kadang kan. Iya, gengsi kan, kadang orang tuanya bonceng sepeda motor, malu. Saya tidak dulu. Ya naik sepeda jengki itu sudah hebat dulu. Bareng jam 6 gitu, bareng sama teman-temannya gitu itu. Sekarang diantar sepedanya jelek, malu. Saya dulu diantar bapak saya sepeda motor, kalau enggak kondisi Kartinian karena harus pakai konde ya, nggak mungkin kan ngono. Itu baru diantar. Kalau enggak ya biasa, mandiri. Ngontel. Kemudian menurut Ibu itu guru ideal itu seperti apa? Misalnya kayak mampu mengendalikan emosi gitu-gitu Bu. Itu tergantung ya. Kalau guru ideal itu ya mesti yang baik-baik ya. Arahnya ke sana. Tapi anak biasanya, menurut anak loh ya, penilaiannya itu bukan menurut sesama guru, menurut anak. Anak itu biasanya punya guru favorit gitu ya. Saya sempat saya pada waktu di farmasi itu jadi guru favorit, pernah itu. Saya merasa sih biasa-biasa saja, tapi nggak tahu ya, mungkin saya pada itu masih muda, terus cara pakai bajunya juga style ya, modis gitu kan ya pada waktu itu, terus bisa mengikuti gayanya anak muda
SMF itu kan sejajar dengan SMA. Jadi kan anaknya sukanya melihat guru itu gurunya yang modis, gurunya yang cantik kan gitu ya. Tapi saya nggak merasa cantik, saya biasa-biasa saja. Pada waktu itu rambut saya belum musimnya kerudungan ya. Saya rambut saya ini model Demi Moore pendek gitu ya. Tapi kan yang namanya bajunya guru itu kan harus pakai safari itu lengan panjang, roknya kan di bawah lutut kan gitu ya. Terus kita harus ramah sama anak, yang jelas itu ramah sama anak, kita menguasai materi pembelajaran. Jadi ketika di depan kelas, kalau guru itu menguasai pembelajaran ya, dia menerangkan sama anak materinya tanya jawab pun enak gitu loh. Anak mau tanya ini, kita sudah siap dengan materi, otomatis anak puas dengan jawaban. Biasanya seperti itu. Di seorang siswa itu juga berperan aktif gitu dalam proses pembelajaran. Iya. Sebenarnya kalau saya yang punya pengalaman ya itu ya, ngajar zaman dulu sampai zaman sekarang itu hanya cuman beda di laptop aja. Zaman saya nggak ada laptop gitu aja. Gurunya mengandalkan menguasai materi dari A sampai Z gitu ya. Contoh-contohnya. Kalau sekarang ada laptop, kita sudah bisa persiapan pembelajaran itu dari laptop. Setelah itu kita membuat slide, membuat apa itu Mbak lagi? Contohnya video PowerPoint ya ditayangkan gitu. Anak kan hanya tertarik sama penayangan itu. Nah, kadang anak ditanyai dia nggak nyambung, kadang hanya tertarik dengan slide-nya bagus-bagus gitu ya. Gitu tanya guru, apa Bu, minta diulang Bu? Wah, biasanya anak minta dijelaskan. Biasanya seperti itu. Menurut Ibu istimewanya menjadi seorang guru itu Bu? Tergantung orangnya ya. Insya Allah kalau saya sangat bangga jadi guru itu, walaupun dulu gajinya guru itu tidak banyak seperti pegawai yang lainnya ya. Gitu ya. Kalau dulu saya kan melihat pegawai bank itu seakan-akan penampilannya banyak, penampilannya bagus, mesti gajinya tinggi kan gitu ya. Ternyata setelah saya jadi guru, alah ngledek podo ae. Ternyata seperti itu. Cuman bangganya jadi guru itu gini, Mbak. Kita bisa ketemu siswa itu dari berbagai macam kalangan. Berbagai macam karakter ada di kelas itu. Apalagi kalau guru itu seperti saya 24 jam 6 kelas ya minimal. Saya mengajar 7 kelas. Kalau teman saya cuti melahirkan, saya harus mengajar menghandle punyanya dia 3 kelas, jadi 10 kelas. Kan berbeda-beda. Jadi makin banyak. Makin banyak yang kita kenal. Terus karakter anak itu berbeda. Yang jelas guru itu balance gitu loh ya. Saya katakan balance itu apa? Gini, bisa marah, bisa ketawa terbahak-bahak ya. Karena apa? Muridnya itu ada yang kadang jahil, bikin guru marah, tapi ada kadang muridnya itu yang lucu, bikin gurunya, bikin temannya tertawa. Itu menyenangkan sekali. Contohnya misalnya saya kalau liburan gitu ya, liburan semesteran itu berapa, kan kadang 1 minggu ya liburan semesteran itu 2 minggu ya. Hari kali ini 1 minggu Mbak, tanggal 10 Januari sampai tanggal 14 Januari. Jadi itu kangen sekali ya dengan murid-murid itu. Saya ngalami ketika tahun kemarin itu kan kita pembelajarannya daring aja ya, nggak ada luring kan ya, daring penuh gitu. Ya Allah, rasanya tuh ingat si A itu anaknya lucu, si B itu jahil, si C itu anaknya ramah, si D itu anaknya sopan santun gitu ya. Teringat semua. Jadi ya Allah, begitu melihat WA
anak-anak itu berkeluh kesah, ibu saya kangen ibu, nangis. Saya nangis, terus terang nangis, ya Allah, jangankan kok kamu, nah ibu juga kangen gitu loh. Itu nangis saya terus terang membaca WA-nya anak-anak, ibu saya kepingin ketemu pembelajaran tatap muka sama ibu. Padahal saya kadang galak juga sama siswa itu. Hampir 2 tahun Luri. Iya. Dari Satu sudah Maret kemarin itu kan per Maret ya. Ingat saya Maret tanggal 14 Maret itu kan kemarin sudah Maret nanti ini 2 tahun Mbak, sudah 1 tahun setengah. Iya. Desember kan ini ya. Sudah ini 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lebih. Jadi Maret nanti sudah 2 tahun. Aduh, sedih. Yang jelas sedih. Sedih, saya kadang mikir ya apa muridku gak tambah pinter, tambah BODO saya gitu. Diterangkan aja kadang harus muter guru. Nak, kamu sudah mengerjakan, mana hasil kerjaanmu? Ada waktu kadang mencongak ya, cepet-cepetan gitu ya. Ayo ini activity 1, 2, 3, 4, 5 ya. Please write down in the whiteboard kan gitu kan ya gitu. Itu kan anak-anak kan biasanya berebut ya kalau soalnya saya sudah berebut ya. Nah, begitu daring kan enggak ada seperti itu. Semuanya Google Classroom. Ya gurunya juga ngecek, matanya juga rembes. Yang jelas kan sakit sampai mata ini rasanya sakit, pedih. Jadi kadang-kadang kalau sudah bosan tak tutup gitu aja besok lagi. Seperti itu. Yang terakhir Bu, harapan Ibu bagi untuk guru-guru di Indonesia dan calon pendidik di Indonesia. Harapan saya gini, Mbak kan calon guru ya, kelak nanti 2-3 tahun sudah menggantikan seperti kami yang sudah usia 56. Saya Desember ini 56, jadi 4 tahun lagi saya sudah pensiun ya. Kebetulan kita kan Indonesia itu banyak kekurangan guru ya. Jadilah guru yang dikangeni oleh siswa. Itu ya. Jadilah guru yang dikangeni. Ketika tidak ketemu, siswa itu akan mencari. Ketika dia ketemu, dia akan senang dan akan memeluk gurunya. Bisa seperti itu. Jangan jadi guru itu, aku mau ketemu karo guru, sebel, jahat. Kan ada seperti itu. Terus satu pesan saya sebagai guru muda, pada waktu nanti Mbak E jadi guru, kan di situ masih ada guru-guru senior ya. Janganlah merasa aku lebih pintar. Jangan seperti itu. Karena saya melihat sekarang ini banyak guru-guru muda sekarang ini yang kurang respect sama guru-guru yang senior. Seakan-akan dia sudah merasa paling wah karena IT-nya bagus. IT bagus belum tentu hasilnya bagus juga untuk anak. Karena apa? Kami yang sudah senior ya, terus terang dalam trik mengajar kami punya pengalaman banyak gitu loh, dibandingkan dengan yang masih muda-muda gitu loh. Yang muda-muda tuh rata-rata gitu. Jadi agak-agak congkak sedikit, merasa IT-nya tinggi, seakan menyepelekan kurang apa gitu sama guru senior tuh pletot-pletot. Itu enggak baik ya. Ginilah. Jadi guru muda pinter IT, ayo bekerja sama mengajari guru-guru yang senior. Karena seperti saya mengenal IT itu ketika harus dipaksa harus belajar. Kalau sampean kan enggak, sampean begitu masuk SMP sudah tahu kan lah. Saya itu tahu laptop, ngerti laptop ya. Itu ketika sudah jadi guru, sudah usia saya hampir sudah 45 tahun. Kan beda dengan yang generasi muda, yang SMP sudah kenal IT itu loh. Tapi untuk masalah pengalaman mengajar, kami yang senior nggak kalah gitu loh. Bagaimana menarik perhatian anak, bagaimana dekat sama anak. Kalau yang muda-muda apalagi belum punya anak, kan biasanya kan hanya penampilannya aja.
Kan gitu aja biasanya. Iya. Tapi pendekatan sama anak, perhatian sama anak kurang, beda dengan yang sudah senior gitu ya. Jadi ayolah yang muda-muda, ayo bisalah bekerja sama dengan yang usia senior, lebih senior ya, enggak tua ya, yang senior. Ajari kalau bapak ibu guru yang lebih senior itu misalnya, Jang, saya nggak bisa ini, gimana ya caranya masukkan ya, bikin PowerPoint ini ya, gimana ya, ayo diajari, bisa kok, yang jelas bisa, cuman memang namanya otak-otak sudah usia 56 ke atas biasanya lebih lambat, nggak cepat seperti yang masih muda gitu loh. Tapi insya Allah bisa. Pelan. Iya, tapi pelan. Saya aja kalau saya tulis, Mbak, saya tulis. Setelah ini langkahnya apa saya tulis gitu. Ilmu baru IT itu bagi kami yang senior, yang usia 50 ke atas. Berarti semoga pendidikan guru-guru di Indonesia jadi semakin maju, jadi semakin lebih sukses, semakin lebih baik gitu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Ya sama-sama. Ya pesan saya itu ya, ya kerjasamalah yang baik dengan yang guru-guru senior. Jangan merasa sok lebih pintar apa gitu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Maaf. Ya terima kasih sudah berkunjung di teras anggrek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.